Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Fatul Najwa dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 10400121132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem pemilu di Indonesia dan di India. Baik, langsung saja. Indonesia dan India keduanya merupakan negara demokrasi yang besar dengan populasi yang besar. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam sistem pemilu di dua negara tersebut. Berikut ini beberapa perbandingan yang signifikan antara sistem pemilu di Indonesia dan di India. Yang pertama, jika kita lihat dari sistem pemilihannya, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilih langsung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Dan untuk pemilihan umum legislatif, Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan metode pemungutan suara terbanyak atau plurality voting. Pemilih memilih partai politik, bukan individu, dan kursi parlemen didistribusikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai. Di India juga menggunakan sistem pemilihan umum langsung untuk memilih anggota parlemen. Pemilih memilih langsung calon individual di daerah pemilihan mereka, dan untuk pemilihan legislatif, India menggunakan sistem pemilihan umum proporsional campuran untuk pemilihan umum legislatif. Sistem ini menggabungkan unsur pemilihan individu dan daftar partai. Yang kedua, komisi pemilihan Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan daerah. Sedangkan di India, Komisi Pemilihan India atau Election Commission of India memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam mengatur dan mengawasi proses pemilu di tingkat nasional dan negara bagian. Yang ketiga, meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi di kedua negara tersebut, namun strategi kampanye dan mobilisasi pemilih dapat berbeda antara Indonesia dan India. Strategi kampanye di Indonesia dan di India sama-sama melakukan kegiatan kampanye di media massa, pertemuan terbuka dengan masyarakat, kampanye door to door, dan penggunaan media sosial. Tetapi ada satu strategi kampanye yang membedakan dari kedua negara tersebut, yaitu di mana di Indonesia juga melaksanakan strategi kampanye dengan debat yang dilakukan antar calon, sedangkan di India melaksanakan pawai politik untuk menarik perhatian publik. Yang keempat, sistem pemungutan suara presiden. Di Indonesia, proses pemungutan suara diatur oleh Undang-Undang Pemilu dan diawasi oleh KPU serta berbagai pihak terkait untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses demokrasi. Pemungutan suara dilakukan pada hari yang telah ditentukan oleh KPU. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS terdekat dengan membawa KTP sebagai identitas diri. Setelah identitas diverifikasi, pemilih akan mendapatkan surat suara yang berisi nama calon presiden dan calon wakil presiden. Pemilih kemudian memilih satu pasangan calon yang diinginkan. Setelah semua pemilih memberikan suaranya, petugas TPS akan menghitung secara transparan di hadapan saksi-saksi dari masing-masing calon. Setelah perhitungan selesai, hasil pemilihan presiden akan diumumkan oleh KPU secara resmi. Di India, proses pemilihan presiden di India dilakukan dengan ketat sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Pemungutan suara presiden dilakukan secara terpisah oleh anggota parlemen India dan anggota legislatif negara bagian. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia dan menggunakan surat suara khusus. Setelah pemungutan suara selesai, suara dihitung dan hasilnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan India. Calon yang memperoleh mayoritas suara dari total suara yang sah diangkat sebagai presiden India oleh presiden sementara. Yang kelima, keterwakilan. Di Indonesia, sistem pemilu di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keterwakilan yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan minoritas. Kota 30% untuk perempuan diatur dalam Undang-Undang Pemilu untuk memastikan keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan di India, sistem pemilu bertujuan untuk menciptakan keterwakilan yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas etnis, agama, dan kasta. Sistem
perwakilan terpilih juga menghitungkan kuota khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan sistem pemilu di Indonesia dan India. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.